Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bulia Isneni di pelajaran IPS. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian tahu kenapa di Indonesia masyarakatnya berbeda-beda? Seperti ini contohnya. Yang ini, yang ini, yang ini. Tahukah kamu kenapa bisa demikian? Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, menurut Paul dan Fritz Saracen atau yang dikemukakan oleh Saracen bersaudara, bahwa keturunan bangsa Indonesia itu adalah dari suku Veda. Siapa sih suku Veda itu? Suku Veda itu adalah suku pertama yang ada di Indonesia. Ketika itu mereka mendiami wilayah Asia Tenggara. Pada zaman apa? Yaitu pada zaman es. Ketika zaman es berlangsung, wilayah Indonesia itu masih bergabung dengan benua Asia lainnya. Tapi ketika es itu sudah mulai mencair, maka dataran rendah Indonesia itu tertutup oleh air. Dan dataran tingginya lah yang sekarang menjadi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ras Veda ini memiliki ciri fisik, yaitu tubuhnya lebih kecil dan juga rambutnya sedikit agak ikal dan juga berkulit lebih gelap. Mereka tinggal di wilayah pedalaman Indonesia. Mereka menyebar ke wilayah timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Pulau Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke wilayah timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Suku yang menjadi keturunan ras Veda diantaranya adalah suku Kubu, suku Lubu, Talang Mama yang tinggal di wilayah Sumatera, dan juga suku Toala yang ada di Sulawesi. Lalu berikutnya adalah ras dari keturunan Melayu, yaitu ada dua. Ya. Mereka dipercaya dari orang-orang Cina atau dari daratan Cina yang memiliki ciri fisik, yaitu memiliki kulit yang putih atau kuning kecoklatan, rambutnya lurus dan matanya sipit. Nah, untuk ras Melayu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Proto Melayu, yang kedua Deutro Melayu. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu Proto Melayu. Ras Proto Melayu mereka bermigrasi dari Cina bagian selatan, yang sekarang disebut dengan Provinsi Yunan. Ada dua jalur kedatangan ras Proto Melayu. Yang pertama adalah jalur barat dan yang kedua adalah jalur timur. Kita bahas yang jalur barat dulu. Yang dari jalur barat, yaitu dari Provinsi Yunan, mereka masuk ke wilayah Indochina, terus ke Siam, Semenanjung Malaya, dan masuk ke Pulau Sumatera, lalu menyebar ke pulau-pulau di Indonesia lainnya. Untuk jalur yang kedua, yaitu jalur timur, mereka dari Yunan, masuk ke Ryukyu Jepang, masuk ke Taiwan, lalu ke Filipina, dan masuk ke Pulau Sulawesi dan menyebar di wilayah Indonesia lainnya. Adapun perkakas yang mereka bawa, yaitu untuk yang jalur barat mereka membawa kapak lonjong, dan yang jalur timur mereka membawa kapak persegi. Nah, di video pembelajaran yang sebelumnya, kapak lonjong dan kapak persegi itu berada pada zaman Neolitikum. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Proto Melayu itu ada ketika zaman Neolitikum. Kita bahas yang kedua. Untuk yang kedua, yaitu Deutro Melayu. Deutro Melayu atau bisa disebut dengan Melayu Muda. Nah, mereka bermigrasi dari Cina bagian utara. Mereka ke Semenanjung Malaya dan masuk ke Sumatera dan menyebar ke pulau-pulau lainnya di Indonesia, terutama Pulau Jawa, Nusa Tenggara, ada juga yang ke Kalimantan, dan masuk ke Pulau Sulawesi. Perkakas yang Deutro Melayu bawa diantaranya adalah alat-alat yang terbuat dari logam dan besi.
Oke, untuk suku keturunan dari Deutero Melayu itu adalah suku Minang, suku Jawa, dan juga suku Bugis. Nah, kalau Proto Melayu itu ada suku Mentawai, suku Dayak, dan suku Toraja. Oke, yang berikutnya adalah ras Melanesoid. Ras Melanesoid itu tersebar di wilayah Samudra Pasifik. Artinya, ras Melanesoid itu tersebar di wilayah timur Indonesia. Nah, dengan ciri fisik yang seperti apa? Di sini kulitnya lebih gelap dan juga rambutnya sedikit ikal atau lebih ikal. Nah, mereka datang pada zaman es berakhir. Ras keturunan dari ras Melanosoid itu sudah banyak yang menikah dengan orang-orang dari Melayu. Nah, di sini keturunannya yaitu ada suku yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga suku yang berada di wilayah Maluku. Oke, itulah keberagaman atau ras-ras yang datang ke Indonesia. Mereka berbaur, mereka menikah, dan menjadilah banyak orang-orang yang berbeda-beda di Indonesia. Apalagi ditambah dengan datangnya bangsa kolonial yang berasal dari Eropa. Nah, itu ada dari Portugis, Inggris, Belanda, bahkan juga dari Jepang ketika menjajah Indonesia. Banyak yang menikah dengan orang lokal dan hasilnya keturunannya adalah orang-orang Indonesia yang berbeda-beda. Oke, begitu penjelasan untuk nenek moyang bangsa Indonesia di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum.